Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia atas laporan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Marangkayu yang akan disampaikan oleh Bapak Sugianto MPD. Kepada Bapak disilakan. Siapa yang jatuhnya ini? Kamu leadnya, kamu aja ya. Ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kali. Saya sudah dipeseni oleh Bu Reni, gak boleh ketawa-ketawa katanya. Kalau sambutan harus formal gitu. Takut beliaunya kalau saya stand up comedy gitu. Saya mulai dari pantun aja dulu lah. Cakep loh ya. Ke muara sungai memukat ikan. Ikan didapat dimasak bersama. Kompetensi di tangan telah digenggamkan, siap berkarya untuk nusa dan bangsa. Itu baru satu. Masih ada lagi. Pergi ke kebun memetik melati. Harum semerbak di marang kayu. 3 pilar tertanam di dalam hati, belajar, berkarya, berdampak selalu. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Camat Marangkayu Bapak Haji AR Ambodale SOS MH, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 yang dalam hal ini diwakili oleh pengawas pembina Bapak Wahono SPD dan juga Bapak Kepala UPT Pendidikan Bapak Mukorudin, yang kami hormati manajemen PHKT yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Aziz sebagai Komdev Officer, yang kami hormati pula Komandan TNI, Komandan Pos TNI Angkatan Laut, Letnan 1 Wiono. Selamat datang Komandan, baru kali ini bertemu ya. Yang kami hormati pula Kepala Desa Prangat Baru Ibu Fitriati Eskap. Yang kami hormati Ketua Kelompok Tani Kampung Kopi Luwak yang pada hari ini diwakili oleh Pak Jarum karena Pak Rindoni berhalangan hadir, ada agenda yang tidak bisa beliau tinggalkan. Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA dan SMP yang berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini, Bapak Ketua Komite, para orang tua wali murid yang berbahagia, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta yang teristimewa seluruh siswa-siswi kelas 11 SMKN 1 Marangkayu yang hari ini akan melangkah menuju gerbang masa depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya, pertama kali saya datang, ini adalah bulan ketiga akhir ya. Bulan ketiga akhir saya menjadi kepala SMK Negeri 1 Marangkayu. Dan di minggu pertama atau kedua saya lupa, saya membuat satu tagline ya. Tagline bagi SMK Negeri 1 Marangkayu. Masih ingat ya siswa-siswi? Masih? Masih. Nanti berdiri semua, siswa-siswi berdiri semua sekarang. Berdiri semua. Kalau saya menyebutkan SMK Negeri 1 Marangkayu dijawab dengan?
Oke. Oke. SMK Negeri 1 Marangkayu, belajar, berkarya, berdampak. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini adalah hari yang penuh haru sekaligus membanggakan. Tadi Ketua Panitia itu membuat haru saya, bukan sambutan tapi puisi tadi itu. Saya kalah keren, saya bawa kertas, tadi bawa tablet ya, beda generasi. Karena saya kalau bawa tablet hilang-hilang tulisannya. Kita berkumpul di bawah tema besar menggenggam kompetensi, mengukir prestasi untuk negeri. Tema ini bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah amanah yang kini berpindah ke pundak kalian, para siswa-siswi yang akan segera memiliki gelar alumni. Anak-anakku yang saya cintai, 3 tahun lalu kalian datang ke sekolah untuk menumbuhkan benih. Hari ini kalian berangkat untuk menebar manfaat melalui 3 pilar utama yang kita hidupkan bersama. 3 pilar utama telah disebutkan tadi, yaitu belajar, berkarya, berdampak. Belajar bahwa kalian telah melewati fase mendewasakan pikiran. Belajar bukan hanya tentang nilai-nilai di ijazah, tetapi tentang membentuk karakter, membentuk akhlak, dan mentalitas pembelajar sepanjang hayat. 3 tahun adalah masa di mana kalian belajar untuk menjadi pembelajar, bahwa menjadi pembelajar itu kita lakukan sepanjang hayat kita. Yang kedua, pilar berkarya. Dengan tangan yang kini telah terampil, telah dilatih di bengkel-bengkel, di workshop, di bengkel TAB, di laboratorium TKJ, di ruang AKL, maupun di lahan ATP. Kalian telah membuktikan bahwa kalian adalah pribadi yang kompeten dan tangkas. Dunia tidak akan bertanya apa yang kamu ketahui, tetapi akan bertanya apa yang bisa kalian lakukan. Itu berbeda dengan SMA ya, mohon izin. Jadi SMK tidak ditanya mereka, kalian sudah belajar apa, tetapi kalian bisa apa. Pilar yang ketiga, berdampak. Ini adalah puncak dari perjalanan dari siswa-siswi yang belajar di SMK Negeri 1 Marangkayu. Kompetensi yang kalian genggam hari ini akan menjadi hampa, tidak memberikan dampak bagi sesama dan kelestarian lingkungan. Jadilah solusi bagi orang lain, paling tidak bagi keluarga kalian, bagi orang-orang di sekitar kalian, orang-orang di lingkungan kalian, bukan menjadi beban dari orang lain, beban dari masyarakat. Ingatlah, kompetensi adalah paspor bagi kalian, para siswa-siswi, untuk menuju kesuksesan. Tanpa kompetensi, peluang akan lewat begitu saja, dan dengan kompetensi kalian tidak hanya mencari kerja, tapi kalian diharapkan menciptakan nilai-nilai tambah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, ada sebuah filosofi mendalam tentang bagaimana guru berperan di sekolah. Kami mengibaratkan guru itu sebagai pengibar bendera. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian pasti tahu bagaimana petugas pengibar bendera yang merupakan tokoh utama dari upacara. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah mempersiapkan. Bahkan jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Latihan. Sebagai pengibar yang melipat bendera dengan rapi dan memastikan tali terikat kuat, kami menyiapkan mental dan ilmu kalian sejak hari pertama menginjakkan kaki di sekolah. Kami memastikan kain karakter kalian bersih dan layak untuk dikibarkan. Setelah mempersiapkan, apa yang dilakukan? Yang kedua adalah kami mengantarkan kalian. Seorang atau tim pengibar bendera akan mengantarkan benderanya menuju ke tiang di mana dia akan dikibarkan. Kami berjalan bersama kalian menuju tiang cita-cita. Kami menuntun langkah kalian melewati berbagai rintangan kurikulum, dan juga tantangan pendidikan lainnya. Setelah sampai di tiang, apa yang dilakukan?
kami mengibarkannya. Tibalah saatnya hari ini, kami menarik tali itu, mengulurnya perlahan agar kalian naik setinggi mungkin ke langit biru kesuksesan. Kami bangga melihat kalian berkibar tertiup angin prestasi, terlihat oleh dunia dan menjadi simbol kebanggaan dari SMK Negeri 1 Marangkayu. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh tim pengibar bendera? Setelah bendera itu naik, tim pengibar bendera akan menghormatinya. Kami menghormatinya. Setelah kalian berada di puncak, kami tidak lagi memegang talinya. Kami berdiri tegak di bawah, menengadah ke atas dan memberikan hormat setinggi-tingginya. Filosofinya adalah bahwa seorang guru sejati tidak pernah merasa iri pada kesuksesan muridnya. Keberhasilan kami adalah saat melihat kalian berada lebih tinggi dari posisi kami berdiri hari ini. Anak-anakku kelas 12, pergilah dengan gagah, terbanglah seperti elang. Jangan seperti emprit, tapi terbanglah gagah seperti elang yang terbang menggitari angkasa. Genggam erat kompetensi itu, ukirlah prestasi yang harum untuk negeri ini. Tetaplah menjadi pribadi yang bestari. Bestari adalah merupakan core values yang merupakan nilai-nilai yang dipegang oleh setiap warga SMK Negeri 1 Marangkayu. Bestari berarti berakhlak mulia, edukatif, sinergis, tangkas, adaptif, ramah lingkungan, dan inovatif. Itu menjadi core values bagi setiap insan yang ada di SMK Negeri 1 Marangkayu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkan kami mengembalikan Ananda sekalian, putra-putri, kepada orang tua yang hadir pada hari ini. Untuk melanjutkan pengabdian, bukan untuk lulus, tetapi untuk melanjutkan pengabdian sebagai anggota masyarakat untuk membangun bangsa dan negara. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap aja nggak bisa tanpa ketawa saya. Masih ada pantun terakhir. Tumbuh subur pohon jati, rimbun daunnya menyejuk jiwa. Nilai bestari jadi jati diri, lulusan unggul berakhlak mulia. Satu lagi, masih ada 4. Ini sangat menyentuh ini, tapi menurut saya. Kapal berlabuh di dermaga biru, membawa rindu ke tanah seberang. Selamat jalan siswa-siswi SMK Negeri 1 Marangkayu. Doa kami mengiringi kalian menjadi pemenang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga pesan dan harapan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi seluruh lulusan SMK Negeri 1 Marangkayu. Sambutan yang kedua dari Ibu Kepala Desa Prangat Baru, perwakilan dari kelompok Kopi Luwak, Kapak Baru. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Camat kita yang Masya Allah luar biasa, beliau Bapak Haji Ambo Dale, familiarnya beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak dan Pos Yono TNI Angkatan Laut, beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Marangkayu Bapak Sugiarto, sampean sugih terus Pak, Masya Allah ya, amin ya Rabbal Alamin, kabul hajat. Yang kami hormati Mas Ajis perwakilan dari PT PHKT, yang kami hormati Mas Jarum perwakilan dari Kapak Prabu Kampung Kopi Luwak Perangat Baru, yang kami hormati para Dewan Guru yang Masya Allah luar biasa, yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep, pastinya manis ya, ibu-ibu guru yang jilbab coklat ya. Yang pasti juga kami hormati Bapak Guru Pak Mukorudin perwakilan dari UPT Dinas Pendidikan ya. Yang kami hormati pula wali murid Bapak Ibu yang berbahagia hari ini dan juga adik-adik siswa-siswi yang Masya Allah semuanya yang hadir di gedung BPU ini insya Allah semuanya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di BPU Desa Sebuntal ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita limpah ruahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya hingga yaumil kiamah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, terkhusus Bapak Kepala Sekolah dan juga Dewan Guru yang sudah mengundang kami selaku Kepala Desa dan juga Ketua Kelompok Tani Kampung Kopi Luwak Perangat Baru yang selama 5 tahun kami juga dibina oleh PHKT. Alhamdulillah. Pesan saya hari ini, karena hari ini saya mewakili Kampung Kopi Luwak Desa Perangat Baru, saya mengucapkan selamat terkhusus kepada adik-adik siswa-siswi yang nantinya akan menjadi mahasiswa ya, atau mungkin jadi pengusaha, tapi jangan jadi siswa maha ya, jangan dibalik ya adik-adik ya. Siap menuju sukses? Kurang, kalau semangatnya kayak gitu gimana mau jadi kepala desa, gimana mau jadi gubernur? Siap menuju sukses adik siswa-siswi? Nah, Masya Allah, apalagi yang ganteng-ganteng udah pakai jas ya. Saya dulu juga alumni SMK Negeri 1 Samarinda, sama SMK 1, bedanya saya di Samarinda, adik-adik di Marangkayu. Kalau dulu bilangnya lulusan SMK itu tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak sesuai dengan jurusannya. Faktanya saya sekarang berdiri di sini sebagai kepala desa dan juga sebagai bidan ya. Memang saya dulu di SMK Negeri 1 jurusan saya pariwisata, lulus kuliahnya kebidanan. Ingin mengabdi di desa menjadi bidan desa, diminta masyarakat menjadi kepala desa. Apa kunci kesuksesan adik-adik? Bukan dari nilai kalian yang tinggi, bukan. Bukan dari gagahnya kalian, bukan dari cantiknya kalian, tapi doa dari orang tua kalian yang selalu senantiasa. Jadi barang siapa yang kepengen hidupnya selamat dunia akhirat, terkhusus adik-adik, itu sudah pasti doa dari seorang ibu. Satu tetes saja menangis orang tua hanya karena kelakuan kita, tidak akan dibuka pintu kesuksesan adik-adik ya. Nilai kalian mungkin hari ini ada yang NIM-nya rendah ya. Ya, IPK-nya rendah ada ya. Tapi bukan berarti yang rendah itu enggak sukses. Jangan kecil hati. Yang berperingkat tidak usah sombong, yang nilainya rendah tidak usah kecil hati. Karena kunci kesuksesan itu ada di orang tua, terutama adalah ibu ya. Alhamdulillah desa kami, Desa Perangat Baru, bisa dikatakan desa paling jauh ya. Desa paling terpencil di antara desa yang ada di Kecamatan Marangkayu.
Berkat apa adik-adik sayang? Itu hanya berkat doa dari ibunya saya. Setiap hari, setiap mau berangkat kerja selalu minta doa. Apapun keadaannya, sesibuk apapun, seburu-buru apapun, kalau masih bisa mampir, doakan ya Ma urusannya. Alhamdulillah sekarang adik-adik Kampung Kopi Luwak itu sudah go internasional ya, di mana-mana ya. Dan pastinya juga berkat campur tangan dari teman-teman PHKT ya. Jadi selama kita mau belajar, jangan pernah lelah untuk belajar. Gunakan gadget yang kalian pegang itu bukan untuk game online, bukan buat judol, tapi buat menimba ilmu ya. Kalau kalian mau sukses ada di tangan kalian. Kalian mau jadi siswa maha juga ada di tangan kalian ya. Siswa maha itu apa? Berarti sampai di sini perjalanannya. Harapan saya seluruh adik-adik siswa-siswi SMK Negeri 1 Marangkayu ini adalah langkah awal kalian. Bukan kalian lulus, bilang Pak Kepala Sekolah tadi, belum lulus kalian ya. Belum lulus, justru ini langkah awal kalian untuk menjenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi menuju kesuksesan, tapi dengan niat untuk jadi manusia manfaat, bukan membanggakan diri, bukan merasa lebih baik dari siapapun ya, apalagi kita merasa hebat di depan orang tua kita, itu tidak akan bisa kalian raih cita-cita kalian. Tetap tundukkan kepada orang tua, ibu, bapak, guru. Nanti kalau sudah sukses, sudah jadi gubernur, sudah jadi presiden, ketemu gurunya, apalagi Pak Sugi, jangan coba-coba dicuekin ya. Karena kalau dari nama aja beliau sudah sugih ya. Jadi semakin kalian menunduk, insya Allah semakin Allah angkat derajatnya ya. Apa cita-citanya Dek? Kalau ada yang bisa satu visi misi sama saya kasih hadiah. Saya pengen tahu ada nggak yang moto hidupnya sama seperti saya. Ada nggak yang moto hidupnya nggak kepengen jadi dokter, nggak kepengen jadi TNI, nggak kepengen jadi Polri, nggak kepengen jadi pengusaha, nggak kepengen jadi ustadz, nggak kepengen jadi ustazah, ada nggak di selain yang dari saya sebutkan? Ada? Siapa? Angkat tangan, maju ke depan, satu aja, izin Pak Camat, saya pengen tahu. Coba ada nggak yang selain saya sebutkan tadi? Pengusaha, kerja di Pertamina, kerja di pertambangan, selain dari itu, ada nggak yang punya moto hidup, tujuan hidup, selain dari yang saya sebutkan tadi? Pengen jadi perawat, pengen jadi bidan, ada nggak selain dari yang saya sebutkan? Angkat tangan, maju ke depan. Saya kasih hadiah, beneran. Ada? Ada? Coba ini adik cantik yang jilbab merah di tengah sini Dek. Pengen tahu cita-citanya, moto hidupnya apa? Sini, enggak apa-apa, enggak apa-apa, sini Dek, satu, nanti Ibu kasih hadiah, beneran, sini. Mau kopi boleh, ya, mau mentahnya boleh, sini Dek, sini Nak, enggak apa-apa, gimana mau sukses kalau maju ke depan aja malu, itu kata Pak Kepsek. Tuh Pak Kepsek, ayo sayang, sini, Ibu cuma tanya cita-citanya apa? Nanti kalau ibu pilihnya siswi aja dibilang wah ibu pilih kasih, ya mentang-mentang ibu perempuan pilihnya siswi, oke ibu tunjuk aja dah siswanya ya. Pasti ibu kan merhatiin dari tadi, siapa yang paling merhatikan ibu ngomong. Sebelahnya mbaknya ini duduk ini, mas siapa namanya? Mas ganteng siapa? Ya sini mas, sini. Ya sini mas, ayo biar cepet Pak Camat nanti mau sambutan. Ayo mas sini. Ya, ayo mas, maju. Ya, Ibu kasih kopi nanti, karena Ibu kan mewakili Kampung Kopi Luwak ya. Oke, Adek cita-citanya apa? Belum punya cita-cita, nggak punya cita-cita. Nggak punya cita-cita, Masya Allah. Pasti dong sayang. Apa pengen jadi artis, ya pengen jadi kades, pengen jadi bidan. Pasti ada cita-cita. Pengen apa? Pengen jadi pengusaha.
pengen jadi pengusaha. Masya Allah, mulia banget ya niatnya. Pengen jadi pengusaha, qabul hajat, amin ya Allah ya. Kalau pengusaha itu pasti menciptakan lapangan pekerjaan. Coba adik ganteng. Jadi operator. Operator apa? Eksa. Oh Eksa, pengen jadi operator Eksa, Masya Allah. Qabul hajat ya, satunya jadi operator, satunya jadi pengusaha. Cita-cita saya waktu saya SD, saya pengen jadi dokter anak, ya. Tapi keluarga saya nggak mampu, ya. Alhamdulillah, tapi saya bersyukur kurang mampu, kedua orang tua saya sekolahlah akhirnya di SMP 2 Bunga Putih ya Marangkayu. Setelah itu melanjutkan di SMK 1 Samarinda dengan jurusan pariwisata. Itu pun untuk menempuh sampai lulus, Masya Allah perjuangan yang luar biasa. Karena saya pribadi harus bersaing dengan anak-anak elit ya. Jadi di situ rata-rata bonafit ya, anak orang mampu semua. Mungkin saya lah yang paling culun satu sekolah pada saat itu. Tapi cita-cita saya apa? Cita-cita saya pengen jadi manusia bermanfaat. Itu saja, pengen jadi manusia bermanfaat. Karena kita di dunia akan bahagia kalau kita bermanfaat ya. Bermanfaatnya seperti apa? Jadi bidan bisa bermanfaat. Jadi kepala desa juga bisa bermanfaat. Jadi ibu rumah tangga pun tetap bisa bermanfaat. Ya, begitu saya lulus di skripsi saya moto hidup saya apa? Perbanyaklah berbuat baik. Ya, karena kebaikan itu pasti kembali ke diri sendiri. Ya, insya Allah ya. Saya bukan menggurui adik-adik sayang, pasti cita-cita kalian sudah sangat luar biasa. Nanti ibu kasih sesuai janjinya, supaya jangan hanya dengar namanya, ibu kasih nanti untuk kopinya. Tapi jangan di sini, nanti semua minta ya. Tapi ibu ada siapkan kok, ada di mobil, nanti ibu kasih ya. Nanti tagih ya sayang ya. Ya, selamat ya sayang. Sukses ya. Lanjut sayang. Ya, alhamdulillah. Bu, ibu. Loh, ibu ngantuk. Bu. Oh Masya Allah, ibu udah bayangin anak jadi pengusaha ya, jadi kepala desa ya, bilang Pak Camat jadi kepala desa. Memang perlu, karena jadi kepala desa gak seumur hidup kan, pasti ada nanti penggantinya, ada juga nanti pengganti camat, ada pengganti kepala sekolah, dewan-dewan guru ya. Bagus, mulia semua cita-citanya. Tapi yang terutama adik-adik sayang niatkan setiap cita-cita kalian itu yang utama ingin membahagiakan kedua orang tua ya. Itu ya motonya ya, pengen berbuat baik kepada orang tua dulu yang utama, sisanya baru ke masyarakat umum. Alhamdulillah Mas Ajis kembali lagi ke Kapak Prabu, Kampung Kopi Luwak. Perangkat baru dibina dari PT PHKT selama 5 tahun. Seluruh kebutuhan kelompok difasilitasi dari PT PHKT, Dinas Perkebunan Kabupaten, Dinas Perkebunan Provinsi, bahkan sampai ke tingkat pusat ya. Cuman realisasinya belum. Saya minta doanya kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana tujuan dari kopi ini sendiri bukan untuk memajukan desa Perangkat Baru saja, bahkan tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan sampai provinsi, bahkan membawa nama harum Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak Guru, Pak Kepsek, nanti kita bisa bersinergi, yang mana memang Kampung Kopi Luwak ini sudah banyak peneliti dari beberapa universitas, bahkan ada yang terakhir itu S2, nyampaikan ke saya bahwasannya saya lagi ini Bu mau penelitian S2, izin saya boleh penelitian di Kopi Luwak? Monggo silahkan boleh. Jadi mungkin adik-adik di sini ada yang pengen nanti ke depannya jadi barista atau mungkin pengusaha kopi, boleh nanti kalau mau healing-healing ya Dek ya. Dek, halo. Anak ganteng, Masya Allah luar biasa. Ya Pak Guru, Bu Guru, saya ucapkan terima kasih banyak, karena saya kalau dikasih mic sampai subuh nggak selesai. Saya mau pantun udah keduluan ditikung sama Pak Kepsek, jadi sudah saya rapelkan ke Pak Kepsek. Mungkin nanti penutup saja saya. Bapak Kepsek, Pak Sugiarto, matur sembah nuwun Pak Kepsek, mudah-mudahan kita terjalin komunikasi yang baik, bisa bersinergi untuk anak-anak kita. Mohon doanya untuk Kapak Prabu
supaya Kapak Prabu senantiasa selalu dalam lindungan Allah, sukses, bisa membawa manfaat untuk Kecamatan Marangkayu bahkan se-Indonesia sampai go internasional. Terima kasih banyak, ngapunten Pak, Ibu, salah penyampaian, salah kata dari saya pribadi, pemerintahan desa atas nama Kampung Kopi Lua juga kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah mulai dilirik Pak Camat, kepanjangan Bu. Ini makanya saya kalau pegang mic ya, kalau tadi pakai tiang paling 1 menit sudah selesai. Mohon dimaafkan salah penyampaian, salah kata dari saya pribadi maupun pemerintahan desa. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu diucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga, mewakili dunia industri dari PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur yang akan diwakilkan oleh Bapak Aziz. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Marangkayu, Bapak Haji HR Ambodale, Bapak Danpos TNI Angkatan Laut, Bapak Wiono, Bapak Kepala Sekolah Bapak Sugianto, kemudian Bapak Ibu Guru Komite Sekolah SMKN 1 Marangkayu, yang kami banggakan perwakilan dari kelompok tani Kampung Kopi Lua, Ibu Desa, Ibu Fitriati, Sarjana Kebidanan, beserta Bapak Jarum Mulyanto, Sarjana Ekonomi, kawan-kawan siswa peserta didik SMKN 1 Marangkayu dari kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 yang kami banggakan, serta Bapak Ibu orang tua siswa wali murid yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara perpisahan siswa kelas 3 SMKN 1 Marangkayu serta penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kampung Kopi Lua dengan SMKN 1 Marangkayu. Bapak-bapak serta kawan-kawan yang kami banggakan, salam takdim dari pimpinan Santan Terminal, Bapak Muhammad Yasin. Beliau mendelegasikan kepada kami untuk bisa hadir di acara hari ini karena ada kesibukan yang belum bisa ditinggalkan. Pada kesempatan kali ini saya mewakili manajemen PHKT menyampaikan apresiasi kepada sekolah, kepada teman-teman panitia, Mas Husen dan kawan-kawan yang kami banggakan. Tepuk tangan untuk teman-teman panitia yang mandiri dan
bisa berkolaborasi untuk menyelenggarakan acara yang khidmat namun berdampak dan memorable atau diingat di sepanjang masa perjalanan kawan-kawan semua. Kolaborasi positif dari dunia industri dengan sekolah, dengan mitra binaan kelompok Kapak Prabu tidak terasa sudah berjalan selama 6 tahun. Semua dari pihak memberikan andil yang berharga. Dari kami selaku fasilitator program, mewakili manajemen, mari kita kembangkan lebih lagi potensi yang ada di Kampung Kopi Luwak Desa Perangkat Baru. Ibu desa dengan luwes ya, sudah Ibu berapa tahun Ibu mengabdi di Perangat? 7 tahun berjalan. Beliau dengan visi misi segarnya, satu-satunya mungkin di Kukar yang bisa mengembangkan komoditi lokal yaitu kopi Liberica dengan kopi luwaknya itu bisa terkenal bahkan sampai nasional dan internasional. Kopi Ibu itu kemarin juga kita sempat kirim ke Belanda dan Selandia Baru. Jadi memang kopi Desa Perangkat Baru ini bagi Bapak Ibu penggemar kopi punya cita rasa yang khas dan nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu juga menjadi mungkin mohon izin sedikit ya Bapak di kesempatan berbahagia ini tanpa mengurangi khidmatnya acara terkait perpisahan. Ke depan juga kami mendorong untuk kelompok ini juga bisa bekerja sama dengan institusi pendidikan yang mana SMKN 1 Marangkayu juga mempunyai jurusan agribisnis, tanaman perkebunan, jurusan teknik alat berat, jurusan teknik komputer jaringan serta administrasi perkantoran yang berhubungan atau bisa juga memberikan dampak positif bagi pengembangan kelompok. Tentu pembinaan dari PHKT tidak hanya berhenti di 5 tahun Ibu, tetap kita menjadi mitra yang bekerja sama untuk bisa memajukan potensi lokal yang ada. Tidak bijak rasanya saya berpanjang lebar, mohon izin ada pantun sedikit Bapak. Kopi luwak harum aromanya, diseduh hangat di pagi hari. MOU menjadi awal kerjasama membangun generasi yang mandiri dan berprestasi. Demikian Bapak Ibu, sukses selalu. Satu pesan ya bagi kawan-kawan kelas 3 yang lulus, saya teringat dari pesan dari sastrawan almarhum Pramudia Anantatur. Sebagai pelajar kita harus adil, baik dalam perbuatan apalagi pikiran. Selalu pegang teguh nasihat orang tua menjadi kebanggaan bagi keluarga. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Camat Marangkayu Haji AR Ambok Dale Esos MH. Kepada Bapak Haji AR Ambok Dale Esos MH disilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, ATM mewakili Bapak dan Ramil, ATM mewakili Pak Yono selaku Komandan Pos Angkatan Laut Muara Badak Marangkayu. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Marangkayu. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru TU SMK Negeri 1 Marangkayu. Yang saya hormati Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Marangkayu. Yang saya hormati Bapak Pengawas. Yang saya hormati Ibu Kades Perangkat Baru Pemuda. Ada sebuah buku, Kemana Setelah Saya SMK atau Kemana Setelah Saya SMA. Nah, ini susah menjawabnya. Bisa juga kita setelah lulus, tadi apa yang disampaikan adik kita, pertanyaan dari Bu Kades, ada yang ingin menjadi pengusaha, ada yang ingin menjadi kontraktor, dan sebagainya. Nah, ini harus dipersiapkan. Kenapa harus dipersiapkan? Karena masa depan kita saat ini ditentukan kemana kita setelah ini. Nah, silahkan apakah mau bekerja, apakah mau berusaha, atau mau kuliah. Kalau kita mau kuliah, alhamdulillah di Kabupaten Kota Kartanegara ada Kukar Idaman Terbaik. Silahkan dimanfaatkan anak-anakku. Kemudian di provinsi juga ada Gartispol, itu juga dimanfaatkan kalau anak-anak saya mau kuliah. Kemudian tadi ada hal menarik apa disampaikan adik kita tadi. Ada beberapa perusahaan minyak di Marangkayu. Saya menyampaikan begini, tolong perusahaan diterima juga anak-anak kami yang lulus S1 khusus perminyakan. Nah, jadi informasi waktu itu katanya siap. Jadi kalau anak-anak saya ingin kuliah mengambil S1, silahkan diambil jurusan perminyakan. Karena insya Allah 2027 atau 2028 PT Inaganal akan beroperasi di sini, di tempatnya Pak Ajis di PHKT. Kita sudah bicara-bicara. Kita bilang begini, jangan hanya menerima pemuda Marangkayu yang non skill, tapi terima juga dong yang pintar-pintarnya yang S1-nya. Nah, jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ini juga masukan dari beberapa kades. Tolong Pak Camat sampaikan ke Eni Ganal atau Eni Indonesia. Saya sudah sampaikan, intinya silahkan kalau anak-anak saya ada yang mau kuliah, ambil jurusan perminyakan, seperti yang disampaikan anak-anak kita tadi. Kemudian, Provinsi Kalimantan Timur ini adalah masuk di dalam IKN Nusantara. Khusus Kutai Kartanegara, kita juga masuk di dalamnya bersama dengan PPU. Nah, saya berharap Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak saya, tolong ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah bermimpi, kita tidak pernah menyangka bahwa ibu kota negara itu akan pindah di Kalimantan Timur, walaupun belum maksimal. Tapi paling tidak persiapkan diri kita, karena ini kesempatan kita berada di ibu kota negara. Oleh sebab itu, pesan saya kepada anak-anak saya, silahkan yang mau kerja-kerja, yang mau kuliah-kuliah. Kemudian khusus yang mau kuliah, saya pesan kepada anak-anak saya, dunia kuliah itu berat, apalagi saat ini tantangannya sangat berat sekali. Oleh sebab itu saya pesan, jaga diri, terutama cewek-cewek, cowok-cowok, karena kalau kita kuliah di kota besar, baik di Jawa atau di Sulawesi ataupun di Samarinda,
itu tantangannya banyak sekali, terutama masalah narkoba. Jadi saya berpesan kepada anakku yang kuliah, jangan mudah terpancing, jangan mudah terpengaruh. Kalau ada orang yang sok-sok baru kenal tapi dia sudah kayak orang lama gitu. Jaga diri. Kemudian zaman ini sudah zaman globalisasi anak-anakku. Saya berharap karena kita sudah semua megang HP, gadget. Kalau ada informasi-informasi yang kita dapat, saya berharap dipelajari dulu baik-baik, disimak baik-baik, apa manfaatnya, jangan langsung di-share. Karena kalau langsung di-share, takutnya ada dampak-dampak negatifnya. Jadi cukup kita aja dulu, baca baik-baik, kalau sekiranya tidak perlu di-share, tidak perlu. Karena akan membawa dampak yang tidak kita inginkan. Karena kita ingin di dalam gadget ini kita tidak kena dampaknya, karena di mana-mana banyak orang yang membuat atau mengirim atau nge-share berita-berita, akhirnya dampak hukumnya yang terjadi. Oleh sebab itu saya pesan kepada anak-anak saya, jangan mudah terpengaruh, pelajari dulu apa isi daripada HP saya atau HP kita. Apa tips Pak Camat? Saya ingin kuliah. Kalau kita ingin kuliah, tipsnya satu adalah kita harus cerdas. Dan saya yakin anak-anak saya SMK Negeri 1 Marangkayu pasti sudah cerdas semua. Jadi kalau kita kuliah, kita harus cerdas. Baca membaca. Memang kita akui kalau kita baca gadget dengan baca buku itu berbeda. Sebenarnya lebih cepat masuk kalau kita baca buku. Tapi karena zamannya seperti ini, ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya pesan gemar membaca. Kemudian kedua, kalau kita ingin menjadi mahasiswa, anak-anakku, kita harus pintar berbicara. Karena kalau kita tidak pintar berbicara, kita tidak bisa mengetahui, orang tidak bisa mengetahui kita ini pintar apa tidak. Tapi kalau kita pintar berbicara, pasti orang tahu orang ini hebat. Jadi saya mohon kepada anak-anak saya harus mahir berbicara. Tentunya berbicara yang baik, berbicara yang positif tentunya. Kemudian berikutnya kita harus pintar menghargai orang lain. Tadi Bapak Kepala Sekolah banyak sekali menyampaikan tentang bagaimana menjadi karakter alumni SMK Negeri 1 Marangkayu. Ini luar biasa sekali, beliau petua-petuahnya, Bukades juga petua-petuahnya banyak sekali. Tolong itu diambil semua, yang positif-positif itu diambil semua, laksanakan. Insya Allah petua-petua Bapak kita tadi, kalau kita laksanakan kita akan sukses, baik di dunia kerja maupun di kampus nantinya. Kemudian kita harus berani bersaing, karena dunia saat ini tidak ada lagi yang mau dibantu atau apa, tapi kita harus bersaing, karena dunia saat ini siapa yang pintar maka itu yang akan jadi atau itu yang akan lulus. Jadi saya pesan kepada anak-anak saya 4 hal ini tolong dilaksanakan, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ini hampir seluruh Indonesia banyak sekali informasi-informasi dari masyarakat. Saya mohon kepada masyarakat Kecamatan Marangkayu untuk tidak mudah terprovokasi. Mari jaga keamanan kecamatan kita. Mari cintai Indonesia. I love Indonesia. Mari cintai provinsi kita, mari cintai kabupaten kita, mari cintai kecamatan kita, Kecamatan Marangkayu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya bersyukur kepada kalau anak-anak ibu sarjana semuanya, bagi yang belum haji, bagi yang belum umroh, pasti akan dinaikkan, Bu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, semangat.
Jadi jangan ada ini, seakan biasa-biasa aja, bukan S1, jangan Bu. Jadi tolong, ini mumpung kita ketemu, kuliahkan anak-anak kita, kalau memang mau kuliah. Kalau merit nanti dulu lah, kalau bisa ditunggu-tunggu dulu, cari pekerjaan dulu, supaya orang tua kita, gaji pertama kita bisa kita kasih kepada orang tua kita, apalagi kalau dinaikkan umroh, luar biasa. Oleh sebab itu, pesan saya kepada anak-anak saya, jaga diri, hubungan dengan kepala sekolah, dengan dewan guru, dengan orang tua, dengan teman-teman, jangan putus, insya Allah, karena ke depan kecamatan kita juga akan semakin maju, jalanan kita sudah mulai bagus, mudah-mudahan dengan anak-anak saya sudah lulus semua, S1, S2, apa yang disampaikan Bu Kades tadi, bisa menjadi camat, bisa menjadi desa, dan sebagainya. Kemudian yang mau kuliah saya tambahkan, kalau bisa ini masukan saja, bisa ambil keguruan, bisa ambil nakes, tenaga kesehatan, karena itulah yang ada peluangnya besar. Tetapi bukan berarti jurusan lain tidak ada, tapi yang saya masukkan ini peluang yang besar adalah nakes sama keguruan. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, apabila dalam penyampaian ada hal kurang berkenan, oh ya lupa, ada sedikit lagi nih. Saya juga berpesan kepada anak-anak saya maupun Bapak Ibu, gadget ini kan menjadi persoalan internasional. Jadi saya pernah pelatihan di Samarinda, ternyata gadget itu menjadi persoalan. Jadi kita dikasih tips oleh profesor bahwa kalau kita sudah salat subuh, jangan megang HP selama 5 menit atau 10 menit. Nah, kenapa? Katanya supaya kita ada komunikasi bapak dengan ibu, kemudian ibu dengan anak. Karena kalau kita habis sholat subuh kita langsung ambil HP, ya kita tahulah pasti apa yang masuk nih. Nah, jadi dimohonkan oleh profesor itu jangan pegang HP dulu, diabaikan dulu HP. Kita komunikasi dulu dengan suami istri, anak-anak kita. Kemudian kedua, beliau berpesan di zaman globalisasi ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus sama dengan tadi juga, pintar-pintar menghargai tetangga, pintar-pintar kita menghargai teman. Karena dengan kita bisa menghargai teman kita, insya Allah teman itu akan baik dengan kita. Kemudian ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita harus banyak senyum. Apa rumusnya senyum? Supaya orang senang, 2 senti di kiri, 5 senti di tengah, di sini juga 2 senti. Jadi insya Allah lakukan itu, karena kita makhluk sosial, perlu antar kita sesama manusia saling menghargai. Terakhir, supaya Marangkayu bisa lebih maju, pada saat kita marah, jangan berbicara. Itu pesannya. Pada saat kita marah, jangan berbicara. Kalau bisa, pergi tidur. Karena kalau kita berbicara, pasti akan banyak masalah yang muncul. Itu tipsnya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian dari saya. Apabila ada hal kurang berkenan, mohon dimaafkan. Manusia tempatnya hilaf, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup SMK Negeri 1. Thank you very much.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji A.R. Ambo Dale Esos MH. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan MOU yang akan dipandu oleh Ibu Hartini Hafid. Kepada Ibu disilakan. Kerjasama ini merupakan langkah nyata dalam membangun sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Melalui kolaborasi ini, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman, wawasan, serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Untuk prosesi penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU, pertama-tama kami persilahkan kepada Kepala SMK Negeri 1 Marangkayu, Bapak Sugianto MPD. Dipersilahkan kepada Ketua Program Jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan, Ibu Andi Anindita Rusman SPD, Jurusan Akuntansi diwakili Bapak Muhammad Naufal Hilmi SPD, dan Teknik Komputer dan Jaringan Bapak Adian Nurijal Eskom. Disilahkan maju ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua dari Kampung Luak Kopi Kapak Prabu, serta Ibu Kepala Desa Prangat Baru, Ibu Fitriati Eskep. Juga dipersilahkan perwakilan dari industri PHKT, Mas Asis, dan juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 yang diwakili oleh Pengawas Pembina Bapak Wahono SPD untuk mendampingi serta menyaksikan prosesi penandatanganan MOU pada hari ini. Dan kepada Bapak Camat Kecamatan Marangkayu, Bapak Haji A.R. Ambo Dale Esos MH, dipersilahkan untuk berkenan maju ke depan. Dipersilahkan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Marangkayu, Bapak Sugianto MPD, bersama dengan Ketua Kelompok Kampung Luak Kopi Kapak Prabu untuk menandatangani MOU terlebih dahulu. Disaksikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 diwakilkan oleh Pengawas Pembina Bapak Wahono SPD dan perwakilan dari industri Pertamina Hulu Kalimantan Timur.
dilanjutkan oleh Ibu Kepala Desa Prangat Baru, Ibu Fitriati Escape. Kemudian oleh Camat Kecamatan Marangkayu, Bapak Haji AR Ambodale Esos MH. Baik, selanjutnya penyerahan dokumen. Penyerahan dokumen dulu. Selanjutnya foto bersama. Bapak Ibu dipersilahkan kembali ke tempat. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terjalinnya kerjasama ini. Semoga hubungan baik yang telah dibangun dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, khususnya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kompetensi peserta didik. Semoga kerjasama ini menjadi awal yang baik dan menciptakan generasi yang unggul, kreatif, dan siap bersaing di dunia usaha maupun dunia industri. Berjalan beriringan bersama visi misi SMK Negeri 1 Marangkayu, belajar, berkarya, dan berdampak. Dari secangkir kopi, lahirlah semangat, pengalaman, dan harapan besar untuk masa depan generasi muda SMK Negeri 1 Marangkayu yang lebih siap, mandiri, dan profesional. Demikianlah prosesi penandatanganan Memorandum of Understanding pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.